Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime Spring terbaru kali ini, yaitu anime Isekai Digit Skill yang sekarang udah nyampe ke episode ke-12, yang dimana di episode kali ini kita bakalan ditunjukin pertempuran yang overpower. Nah, buat kalian yang pada penasaran dengan apa yang akan terjadi, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di awal scene kita ditunjukin lanjutan dari episode kemarin, yang mana setelah berhasil mengalahkan para pembunuh bayaran yang masuk ke dalam istana, Owen menemukan sebuah pin kerajaan dari dalam saku si pembunuh bayaran. Tentu aja dirinya langsung menunjukkannya kepada sang raja dan Putri Lexia. Di sisi lain, Yuya nampak sedang memikirkan perkataan Owen yang menyuruhnya untuk menjaga Putri Lexia dan membantu kerajaan menyelesaikan kekacauan yang sedang terjadi saat ini. Kemudian saat Babang Yuya mau masuk ke dalam ruangan sang raja, tiba-tiba saja Putri Lexia keluar dari pintu tersebut. Putri Lexia lalu mengajak Yuya untuk jalan-jalan di ibu kota kerajaan, karena menurutnya Babang Yuya yang sudah jauh-jauh datang ke istana harus berkeliling terlebih dahulu untuk melihat suasana sekitar. Namun Luna menanyakan keputusan Putri Lexia yang mengajak Yuya jalan-jalan di sana saat situasi sedang kacau. Luna pun jadi agak ragu dengan keputusan Lexia itu. Kemudian setelah itu Putri Lexia memberitahukan kalau keputusan yang ia pilih itu benar-benar tepat, karena pelakunya sudah diketahui, yang mana pelaku kekacauan kemarin tersebut adalah kakak Lexia sendiri. Dan seperti biasa, kedua cewek ini selalu ngeyel dengan keinginannya masing-masing. Bahkan Pak Owen yang mencoba menengahi mereka pun tidak mempan sama sekali. Singkat waktu, Babang Yuya dan kedua cewek itu nampak sedang jalan-jalan di sebuah pasar. Owen memutuskan untuk menjaga mereka dari jauh. Saat mereka berjalan di depan base camp Serikat Petualang, Yuya berhenti sejenak. Luna pun langsung menanyakan apakah Yuya tertarik dengan Serikat Petualang. Tentu saja ia tertarik, karena pada saat itu, saat Babang Yuya di perjalanan menuju ke kerajaan, Yuya yang sudah mendaftar di Serikat Dagang. Kemudian Luna mengajak Yuya untuk mendaftar di Serikat Petualang, karena dengan menjadi anggota Serikat Petualang, mereka bisa menjual material monster dengan mudah atau mencari cuan tambahan. Dan pada akhirnya mereka pun masuk ke dalam dan langsung menemui resepsionis Serikat Petualang. Kemudian Babang Yuya dan Luna diminta untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Babang Yuya yang kebingungan saat mau mengisi elemen sihir apa yang ia kuasai, karena ya dirinya itu udah menguasai semua elemen sihir. Oleh hal itu, dia pun harus memikirkan elemen apa yang harus dia tulis agar jawabannya terlihat seperti NPC yang overpower. Hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk menulis elemen air, api, dan angin, karena menurutnya ketiga elemen itu sangat sering digunakan oleh semua orang.
Setelah itu, Yuya bertanya kepada si resepsionis itu apa maksud dari kapasitas energi sihir. Kemudian resepsionis itu menjelaskan kalau Babang Yuya harus mengisi formulir itu berdasarkan dengan seberapa besar energi sihir yang dimilikinya. Untuk mengeceknya dengan cara menggunakan bola kristal yang bisa mengukur kapasitas energi sihir. Kemudian Yuya mengusulkan untuk mengeceknya menggunakan statistik energi sihir saja. Resepsionis itu memberitahukan kalau mengecek dengan statistik energi sihir juga bisa. Namun untuk mencegah pemalsuan data numerik, pada akhirnya mereka menggunakan bola kristal yang bisa berubah warna berdasarkan kapasitas energi sihir. Dan tanpa banyak cincong, Mbak Luna langsung menaruh tangannya di atas bola kristal itu. Dan inilah yang terjadi. Bola itu berubah warna menjadi kuning. Meski begitu, Luna pun memakluminya karena ya dirinya memang tidak berbakat dalam menggunakan sihir. Tak lama setelah itu, giliran Babang Yuya untuk mengecek energi sihirnya. Babang Yuya meletakkan tangannya ke atas bola kristal tersebut. Namun tiba-tiba aja keluarlah cahaya putih dan bola kristal itu langsung pecah dalam seketika. Saking kuatnya energi sihir milik Babang Yuya, semua orang langsung melihat dirinya. Yuya meminta maaf dan dia berniat untuk mengganti bola kristal itu. Namun si resepsionis itu mengatakan kalau energi sihir Babang Yuya sangatlah besar sehingga membuat bola kristal itu pecah. Meski begitu, Babang Yuya tidak perlu menggantinya. Lalu setelah mereka sudah selesai mengisi formulir itu, resepsionis itu pun melihat data mereka untuk memastikan apakah datanya sudah benar atau tidak. Namun dia terkejut saat melihat data milik Babang Yuya yang menguasai 3 elemen sekaligus. Karena menurutnya orang yang bisa menguasai 3 elemen sekaligus itu cuma ada dalam legenda atau dongeng saja. Kemudian setelah mereka sudah berhasil mendaftar di Serikat Petualang dan sudah mendapatkan kartu membernya, mereka pun langsung pergi untuk menjalankan misi agar bisa menaikkan level dengan cepat. Singkat cerita, saat mereka sedang menjalankan misi untuk mengumpulkan tanaman herbal, tiba-tiba saja Owen datang lalu meminta bantuan pada Yuya untuk ikut dengannya. Karena keberadaan orang yang telah menyerang mereka kemarin, yaitu kakak dari Putri Lexia, sudah diketahui. Kemudian Yuya dan Owen pun berangkat menuju TKP dengan menggunakan kuda. Lalu tidak lama setelah itu mereka pun sampai di TKP. Saat mereka membuka pintu rumah tersebut, secara tiba-tiba ada pisau terbang ke arah mereka dan mengenai kaki seorang prajurit. Dan inilah yang terjadi. Mereka pun langsung bergegas masuk ke dalam rumah itu. Namun ternyata kakak Lexia sedang menyandra salah satu seorang warga dan mengancam Yuya untuk jangan mendekat. Namun Babang Yuya langsung menyuruh Knight untuk menyelamatkan orang itu. Dan Knight pun berhasil menjalankan tugasnya. Dengan mudahnya dia menolong orang yang disandra tersebut. Setelah itu para prajurit langsung mengepung kakak Lexia. Akan tetapi sang kakak Lexia malah mengancam balik dengan cara menodongkan senjata ke arah dirinya. Dan kalau mereka mencoba mendekatinya, maka dia akan mengakhiri hidupnya. Kemudian dia mengungkapkan rasa frustasinya selama ini. Bahkan kalau dia mati pun tidak akan ada orang yang sedih atas kematiannya. Lalu saat dia hendak mengakhiri hidupnya, untungnya Babang Yuya berhasil menggagalkannya dengan cara menyuruh Knight.
Kemudian Pak Owen berterima kasih lagi pada Yuya karena berkat bantuannya mereka bisa menangkap kakak Lexia yang frustasi. Namun saat mereka mau membawa kakak Lexia, tiba-tiba aja ada angin yang berhembus kencang ke arah mereka semua. Dan secara nggak diduga muncullah sosok wanita yang terlihat sangat dingin dan sadis, yang mana wanita itu berkata kepada kakak Lexia kalau rencana dia sudah gagal dan mereka sekarang sudah tidak ada urusan lagi. Lalu wanita itu pun memberitahukan rencananya yang sebenarnya, yang mana awalnya dia ingin menjadikan si kakak Lexia itu untuk menjadi seorang raja, lalu memicu banyak peperangan dan membunuh banyak manusia. Mendengar hal itu, kakak Lexia pun merasa dikhianati. Namun wanita itu berkata kalau dia sekarang sudah tidak membutuhkannya lagi, dan wanita itu langsung mengambil pisau untuk membunuh. Namun Pak Owen berhasil mencegahnya. Kemudian secara nggak diduga ada busur panah yang mengarah kepada Babang Yuya. Babang Yuya pun mengira kalau wanita itu tidak sendirian. Dan tak lama setelah itu mereka semua dihujani oleh panah yang turun dari atas langit. Lalu wanita itu memberitahukan kalau dia memang sendirian, dan panah-panah itu adalah kekuatan sihir miliknya. Untungnya Babang Yuya berhasil menangkis semua serangan itu dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Pak Owen pun kembali berterima kasih pada Yuya karena telah menyelamatkannya lagi. Tentunya dari situlah wanita itu mengetahui nama Yuya. Wanita itu memastikan dengan bertanya langsung pada Babang Yuya. Babang Yuya pun menjawab jujur kalau dia itu adalah Yuya yang sebenarnya. Akan tetapi wanita itu menyayangkan dia bertemu dengan Yuya di saat kondisi staminanya sudah terkuras. Dia mengetahui kalau Yuya memiliki kekuatan yang dahsyat, dan kalau dia ingin mengalahkan Yuya, dia harus menggunakan kekuatan malanya. Namun sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk bertarung dengan Babang Yuya, karena dirinya harus memulihkan staminanya terlebih dahulu. Dia pun memutuskan untuk mundur. Pak Owen yang mencoba untuk mencegahnya, namun wanita itu menembakkan sebuah anak panah dan mengenai tubuh kakak Lexia. Setelah itu wanita itu pun pergi. Babang Yuya pun bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita itu. Dan yap, situlah akhir dari anime Isekai Digit Skill episode ke-12. Wedeh, kayaknya di episode kali ini kita ditunjukkan dengan kemunculan seorang cewek yang juga overpower nih. Bahkan dia menantang Babang Yuya untuk bertarung dengannya. Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slebeu.